paham gitu. Makanya olesnya biasanya saya ngulang lagi. Namun di sini jujur saya agak kesulitan ya lewat daring, kurang nyaman coret-coretnya. Jadi sudah kita fokus ke tegang. Insya Allah nanti bulan-bulan kapan kita COVID berhenti, ingatkan saya kalau kita ada waktu saya bahas lagi. Oke. Nah sekarang di sini dikatakan bahwa di sini adalah tujuan desain terhadap geser adalah menentukan aksi-aksi geser dan menahannya dengan suatu perkuatan geser sehingga kegagalan struktur agar geser dapat dihindari. Sedangkan kegagalan geser itu ada dua, ya, pada beton tegang. Kita katakan retak akibat geser web dan biasanya terjadi pada tumpuan, sekitar tumpuan, dan retak geser lentur akibat biasanya terletak pada tengah bentang. Namun pada umumnya, ya. Jadi maaf sebelumnya, maaf ini belum ada. Oh belum, astagfirullah. Iya. Saya pikir sudah. Belum ada. Sekarang sudah. Sekarang sudah. Masih belum. Belum ada Bu, masih belum ada share screen? Belum ada Bu. Belum ada Bu. Oh, saya pikir udah. Sebentar. Kalau share screen-nya tulisannya di mana? Oh, di atas itu. Tapi di sini udah your share screen kok? Belum? Belum dibuka filenya, belum. Udah. Di sini share screen-nya kayaknya yang bagian folder Bu, bukan yang bagian PowerPoint-nya. Oh. Oke. Ya sudah, kalau gitu saya coba lagi. Sebentar ya. Nah ini udah. Sekarang sudah terlihat. Sudah Bu. Ya. Nah, jadi kalau di sini kembali kalau di balok beton prategang kita membagi geser itu atas dua, retak geser itu retak geser lentur pada umumnya di tengah bentang dan geser web pada umumnya di tumpuan. Jam segini anaknya tidur ya, apalagi hujan. Baik. Oke. Kalian tidur apa enggak? Saya yang ngantuk ya. Jawab dong supaya saya nggak ngomong sama tembok. Enggak Bu. Enggak Bu. Enggak Bu. Sekarang adalah tobat deh. Yuk sekarang sekali lagi saya katakan kalau pada umumnya pada beton bertulang ya mau sebetulnya sih mau prategang mau bertulang biasa bahwa retak itu ada tiga. Pertama kali lentur biasanya betul-betul di tengah bentang dan dia biasanya retaknya itu tegak lurus terhadap baloknya ya. Nah udah gitu di samping-sampingnya biasanya kita sebut dengan lentur geser. Artinya kejadiannya dia retaknya tegak lurus dulu ke atas, baru dia miring sampai ke 45 derajat. Kita sebut dengan retak lentur geser. Biasanya dia adanya di antara tumpuan dan lapangan. Dan yang terakhir adalah geser murni kita bilangnya, atau di prategang kita bilangnya geser web. Ya, sebetulnya kalau di bahasa Indonesia kan, atau pengertiannya adalah geser murni. Biasanya terjadinya pada tumpuan di mana gesernya itu retaknya itu terbentuk betul-betul 45 derajat. Oke. Nah, biasanya kalau itu terjadi biasanya strukturnya sesaat setelah itu dia runtuh karena gesernya adalah geser murni. Dan geser itu kejadiannya ya kalau kita tidak pendulangannya dengan baik dia lumayan dia lebih tiba-tiba daripada lentur. Oke. Oke. Nah, seperti tadi awal saya sudah katakan kalau pada beton bertulang
gaya geser luar yang bekerja itu ditahannya oleh beton, yaitu sebesar VC. Kamu udah tahu ya. Yang 1/6 akar F aksen C kali DW kali D. Masih ingat nggak? Udah gitu ditahan juga oleh tulangan sengkang apabila si penampang beton sendiri tidak mampu kekuatannya kapasitas menahan gesernya terhadap beban bekerja. Namun kalau misalnya betonnya sendiri kapasitas beton menahan geser lebih besar daripada gaya geser yang terjadi, maka kita sebetulnya secara teoritis tidak perlu memerlukan tulangan geser, namun kenyataannya di lapangan tidak mungkin kita punya balok pasti tulangannya ganda tuh nggak pakai sengkang. Kalau nggak pakai sengkang yang akan memegang tulangan tekan siapa? Jadi oleh karena itu di peraturan dikatakan kalau kita ternyata gaya geser yang bekerja lebih kecil daripada gaya geser kemampuan beton menahan geser, maka kita diharuskan menggunakan tulangan geser minimum atau AV minimum. Itu berlaku ya untuk beton prategang maupun beton tulangan biasa. Jadi sekali lagi kalau pada beton prategang selain beton yang menahan geser sebesar VC, itu tulangan sebesar VS, juga ada tandemnya sendiri sebesar VP. Oke. Ya. Nah, lalu di sini saat kita mendesain, kenapa? Kamu cukup terdengar nggak? Soalnya di sini hujan. Cukup dengar? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Nah, jadi pada saat kita mendesain, ya pada beton prategang, saat kita menghitung berapa sih kemampuan beton menahan geser, itu ada dua cara. Ada cara SNI, kita bilang aja seperti itu, dan ada berdasarkan tegangan tarik, ya. Tegangan tarik yang awal-awal kita sudah ketahui, yang kita anggap kalaupun persistes Ft sama dengan 0, atau pakai tegangan Mohr, kalian sudah belajar di tanah kali ya, pernah belajar tegangan Mohr yang bundar itu loh, ya masih ingat? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu, masih. Nah, jadi kita menghitung kapasitas penampang beton menahan geser itu kita hitung nanti pakai dua cara itu, pakai rumus yang ada di SNI dan pakai diagram tegangan, ya, tegangan tarik. Nah dari situ nanti kapasitas VC, kapasitas beton menahan geser yang kita gunakan untuk mendesain tulangan geser diambil nilai dari VC tadi yang terkecil. Oke, jadi di sini memang agak cukup kompleks ya. Nah, kita ambil SNI dengan apa tadi? SNI sama tegangan tarik. Kita ambil yang terkecil itu adalah VC. Udah gitu nanti VC yang ada, yang kita dapatkan tadi, kita bandingkan lagi terhadap ada persyaratan di peraturan bahwa VC yang untuk menahan gaya geser tersebut yang dimiliki oleh beton tidak boleh kurang daripada VC minimum dan tidak boleh lebih daripada maksimum. Jadi kalau ternyata VC yang kamu dapat di bawah VC minimum, maka kamu harus menganggap bahwa VC sama dengan VC minimum. Kebaliknya, kalau VC yang terjadi, ya kemampuan beton menahan geser dia lebih besar daripada VC maksimum, maka kamu gunakan VC sama dengan VC maksimum. Oke, cukup jelas di situ? Jadi saya ingin kamu mengerti prinsip-prinsipnya. Karena apa? Karena untuk mendesain geser ini step-stepnya banyak banget. Kalau kamu nggak sabar, bikin kamu agak bingung ya. Nah, tapi kalau insya Allah kalau kamu mengerti prinsipnya, kamu tahu apa yang harus kita lakukan. Oke? Ya. Nah, ini karena ada dua yang akan kita desain, yaitu kita akan mendesain tulangan geser pada daerah web atau tumpuan. Setelah itu kita akan mendesain tulangan geser pada lentur. Oke, jadi sekarang kita akan mendesain untuk daerah web dulu. Ini dari tadi setiap menit helai kumaha carana. Oke, yuk sekarang ini mana dia?
Ini tadi saya belum sempat ngedit-ngedit ya. Ini baru teman-teman kalian yang ngetik. Maunya saya edit. Ya, oke. Langsung aja ya. Bahwa nanti intinya output dari kita mendesain tulangan geser adalah mendapatkan, kita menentukan berapa diameter tulangan gesernya dan berapa jaraknya. Nah, itu rumus di SNI maupun rumus internasional lainnya, ACI dan yang lainnya, mengeluarkannya rumusnya seperti ini. Ya, seperti kamu baca AV sama dengan 7,5 akar F C BW kali S per 1200 sekian sekian bla 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 bla. Ya, dan yang kedua adalah di bawah saya nggak usah bacakan ya. Nah, di mana kalian dua-duanya kalian hitung. Nah, nanti kamu ambil yang terkecil dari ini, ya, nilainya. Yang kita cari adalah S. S itu adalah jarak sengkang. Sedangkan AV kita tentukan. Biasanya misalnya kita kamu tahu nggak sih kalau saya bilang, oh ini tulangannya tulangan sengkangnya dia 2 kaki. Ngerti nggak maksudnya? Kalau saya bilang, kamu ngerti nggak maksudnya kalau saya bilang seperti itu? Kurang mengerti, Bu. Kurang mengerti. Kamu lagi ngedesain tulangan geser dulu, lagi beton bertulang. Ya, itu kan apa namanya, kan sengkang itu kalau balok kayak gini ya. Coba saya gambarkan ya. Nih, balok kan tulang sengkangan kan begini nih. Nah, begini. Oke. Nah, tulangan sengkangnya seperti ini. Nah, si sengkang ini sebetulnya dia menahan geser. Gesernya dari mana? Nah, ini kira-kira gaya gesernya dari sini. Sehingga yang menahan gaya geser ini adalah 2 penampang sengkang tersebut, yaitu 1 dan 2 ini. Jadi kalau begini kita bilang bahwa AV, ya, AV ini sama dengan 2 kali, saya katakan aja namanya A1. Di mana A1 itu, ya, A1 ini adalah luas penampang dari 1 kaki si sengkang tersebut. Jadi kalau diameternya berapa, misalnya jadi D per 4-nya. Per 4 pi R kuadrat ya, kumaha itu pi D. Ini kan luas penampang ya. Oke, ya. Nah, jadi kalau sengkangnya modelnya begini, berarti dia yang menahan geser itu 1, 2. Makanya di sini AV-nya 2AS. Jadi pada rumus ini ya, kita mencari S sebetulnya. BW-nya lebar, F yield, mutu beton. Nah, ini adalah AV. AV itu yang ini, luas tulangan yang menahan geser. Kadang-kadang kalau kamu lihat di lapangan, dia tulangan gesernya ada yang begini, ini tambah begini. Berarti AV-nya berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Jadi AV sama dengan 3A1. Demikian juga kalau kamu lihat ada di lapangan yang begini. Berarti AV-nya 4. Ada lagi yang begini. 5, 6. Nah, biasanya ini adalah untuk balok-balok yang tinggi atau deep beam. Ya. Mengerti menghitung AV? Ya, jadi AV itu kita yang menentukan, ya. Jadi di sini juga sama, AV kita menentukan, udah gitu, ya. Udah gitu AV ini sendiri luas tendon, ini adalah mutu daripada tendon, ini mutu dari baja, ini adalah tinggi efektif, ini apa tadi, jarak sengkang, ini lebar balok. Oke, nah. Namun setelah kamu menghitung S dari persamaan ini dan S dari persamaan ini, ambil yang terkecil. Ya, kalau sengkang paling aman itu yang lebih rapat atau lebih jauh jaraknya? Yang lebih rapat. Yang lebih rapat, artinya S-nya yang lebih kecil. Oleh karena itu tadi saya katakan dari persamaan 2 persamaan ini kita dapat masing-masing S. Kamu pilih yang terkecil. Itu adalah S atau jarak sengkang yang kita temui. Nah itu ya nggak boleh lebih kecil dari ini. Jadi kamu hitung lagi ini.
BW diketahui, FJS diketahui, AV diketahui, maka dapat S di sini. Jadi S yang kamu tentukan di sini nggak boleh lebih kecil daripada S yang di sini. Kalau dia lebih kecil, maka tetap kamu pakai yang ini. Ini namanya AV minimumnya ini. Oke? Ya. Oke. Ya. Ini tadi arti-artinya tadi saya sudah clear. Nah, di sini ini adalah ya, ini tidak pakai negatif. Oke. Nah, ini adalah berapa besarnya gaya geser yang harus yang bekerja, yang harus kita desain tulangan gesernya. Ya. Nah, jadi intinya adalah ya inti. Pada prinsipnya tadi saya sudah katakan bahwa kalau ada gaya geser yang bekerja, ya, ini kalau pada beton prategang, ya nanti dia akan diterima oleh besarnya beton menahan geser, ya, ditambah tenden menahan geser. Kalau ini VC ditambah VP, dia lebih kecil daripada gaya geser yang bekerja, maka selisihnya adalah VS atau VS. Ini VN ya, nominal ya, sama dengan VN dikurangi VC, geser ditahan oleh beton, dikurangi geser yang ditahan oleh prategang. Oke? Nah, jadi kalau ternyata kamu memerlukan VS karena kondisinya seperti ini, maka ini VS itu seperti ini. VS itu rumusnya ini. Ya, VS itu seperti tadi. VS-nya pasti udah diketahui, AP-nya kita tentukan, ini kita tentukan, maka S di sini kita dapat. Oke? Dan katanya lagi nanti, ya, VS-nya itu tidak boleh lebih besar daripada ini. Jadi, VS di sini nggak boleh lebih besar daripada VS ini. Kalau lebih besar, maka kita harus desain lagi penampangnya. Ya. Oke. Ini sebenarnya agak review juga ya. Oke. Nah, tadi kita berbicara apa yang dimaksud dengan VC. Bagaimana menghitung VC? Saya hapus dulu ya. VC itu sekali lagi adalah kekuatan beton menahan geser. Itu namanya VC. C-nya sini konkret. Oke. VS kapasitas atau kapasitas tulangan, S itu steel, menahan geser. Nah, di sini dikatakan untuk menghitung VC ya, untuk menghitung VC kita pakai rumus ini ya, di mana F aksen C mutu beton. Nah, di sini ada persamaan ini. VU DP per MU. VU ini adalah gaya ultimate geser yang bekerja. DP adalah titik berat tenden dari kita hitung dari permukaan serat tertekan sampai titik beratnya tenden. Ini adalah momen ultimate yang terjadi. Ini lebar daripada balok. Oke, di mana saat kamu akan menghitung VC, nilai ini harus kamu hitung dulu. Nilai ini tidak boleh lebih besar dari 1. Kalau kamu nilainya lebih besar daripada 1, maka masukin aja langsung ini nilainya 1.
Tapi kalau lebih kecil dari 1, misalnya 0,5, ya ganti ini jadi 0,5. Jadi sebelum kamu menghitung VC, kamu hitung dulu besarnya ini. Oke? Nah, ini si VC ini ya, kalau kamu sudah hitung, kamu harus cek terhadap VC minimum dan VC maksimum seperti tadi saya sudah jelaskan. Ya. Nah, VC minimumnya ini ya, VC maksimumnya ini ya. Nah, kalau misalnya akhirnya tadi VC kamu sudah dapat, kamu sudah bandingkan ke VC minimum, sudah kamu masukkan ke VC maksimum, akhirnya kamu putuskan, oh nilai VC saya sekian. VC yang terakhir ini, berarti tadi udah 2 kali ya pemilihannya, itu kita cek lagi, nggak boleh melebihi nilai VCI dan VCW. Apa itu VCI, apa itu VCW adalah sebagai berikut. Ya, nih ini adalah VCW. VCW ini adalah ini seperti ini ya, kalian bisa baca sendiri di sini ya. Udah gitu, sedangkan VCI-nya adalah ini. VCI-nya adalah ini ya. Ininya adalah VCI. Kalau kita lihat di sini VCI, apa aja parameternya ini kita sudah tahu. Nah, VD di sini adalah gaya geser yang hanya diakibatkan oleh beban mati. Kalau tadi kan VU itu kan ultimate. Ultimate itu seperti 1, dead load ditambah 1,6 live load, itu VU dapatnya. Tapi kalau VD di sini kamu harus hitung hanya berdasarkan gaya matinya saja, beban matinya saja. Oke? Nah, di sini ada MCR, MCRAC, dan MX. Ini kamu nggak usah berpikir, nggak usah pusing. Kamu kesatuan ini aja. Kita perlu angka VI kali MCR kali MX ini berapa? Itu caranya, ya. Jadi kita nggak usah memikirkan ini, ya. Nah, namun VCI yang kita hitung di sini dia tidak boleh kurang daripada VCI ini. Oke. Nah, jadi di sini juga kamu sama nanti ambil, ya, ambil yang terkecil. Kenapa kita ambil yang terkecil? Karena VC itu kan kapasitas beton menahan geser. Nah, kalau kita ngambil yang terkecil berarti kita apa? Aman. Kalau artinya apa? Kalau FC kamu kapasitas beton menahan geser kecil, kan artinya kan kekurangan gaya geser yang bekerja ditahannya pasti oleh tulangan geser kan? Ya kan? Jadi tulangan gesernya semakin banyak. Tapi kalau ini kamu ambil yang besar, artinya kapasitas betonnya itu menahan geser besar, berarti gaya geser yang belum diterima, yang harus diterima oleh tulangan geser sedikit dong. Nah, artinya tidak aman. Jadi selalu kita memilih nilai kapasitas beton menahan geser, ya itu ada yang paling kecil. Ini penting ya pengertian ini ya, supaya kamu tidak pusing, apalagi ini rumus-rumusnya banyak banget. Oke. Nah, tadi ada tulisan MCRAC. Nah, MCRAC ini rumusnya. Ini momen inersia Y top, ini FPI, tadi sudah dijelaskan FT itu tegangan efektif, ini FD, FD sendiri juga tegangan akibat beban mati saja. Nanti bagaimana menghitungnya nanti lebih enaknya nanti kalau kita sudah langsung ke contoh soal. Oke. Ini tadi sudah saya jelaskan. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Udah kelihatan belum? Belum, Bu. Belum ya. Oke. Sebentar ya. Berarti saya harus coba taruh keluarin dari sini. Let me see. Wow, ini udah Poske. Udah gitu. Sebentar, kok saya jadi bingung. Let me see. Nah, ini harusnya ini. Ya. Ya, gitu. New screen kali. New screen contohnya ini kali ya. Oke. Nah, ini
Sekarang udah bisa lihat? Udah, Oke. Bu. Ya. Udah, Bu. Nanti kan seperti biasa saya akan share file-file ini. Cuma please saya menyarankan kamu print out ya contoh soal ini. Karena apa? Karena susah bolak-balik lihat scroll atas, scroll bawah untuk kamu mengerti datangnya dari mananya gitu loh. Jadi kalau saya menyarankan kamu print out soal ini dengan penyelesaiannya baru kamu pelajari. Oke? Kalau enggak menurut saya rada susah. Kecuali fontnya kamu kecilin jadi 2 size-nya. Kebaca semua. Dan tidak mungkin. Ini menara gereja runtuh. Di mana lagi kebakaran. Oke, yuk. Ceritanya kita punya soal seperti ini nih. Ya, simple beam seperti biasa. Dia ada beban rata. Ini kita anggap dia berat sendirinya. Ini ada beban ratanya. Udah gitu penampangnya balok T seperti ini ya. Udah gitu dia fully pre-stress, udah gitu dia kehilangan tegangan 5% dan sebagainya. Oke. Boleh saya skip ini semua karena kalian sudah expert di sini kan? Jadi section property saya skip ya. Oke? Ya, Bu. Baik, Bu. Skip ya. Baik, Bu. Oke, section property. Pembebanan juga sudah ngerti kan? Saya skip ya. Nah, cuma sekarang kita langsung ke sini ya. Nah, di sini ini tadi total karena dari beban ultimate, karena berat sendiri sama beban mati. Nah, sekarang nih ada gaya geser ultimate. Jadi kamu bayangkan ya, kan kalau misalnya bebannya merata, berarti kan VU adalah 0,5 kali L kali Q total. Benar nggak? Kan dia apa teh namanya? Beban rata gini kan. Kunaon nggak mau keluar deh. Dia kan beban rata nih begini seperti biasa ya kan. Nah sedangkan gaya geser yang bekerja kan jadi begini nih. Nah gaya geser bekerja kan gini, ini anggap simetris ya. Oke. Nah ini sendiri adalah Q total, ini adalah Q total. Ups. Ini adalah Q total. Oke. Nah berarti VU ini VU. Oke. Nah, berarti VU-nya di sini artinya apa? Q total, ya kan? Dikali L dibagi 2 kan? Atau saya tulisnya begini boleh? Boleh. Ya, Bu. Benar kan? Ya. Oke, ya. Nah, itu dari dead load-nya aja. Jadi kamu jangan ambil yang ini. Dead load-nya berat sendirinya. Ya, berat sendiri tadi di atas ada berapa? Itu masukin ganti ininya. Jadi berat sendiri. Hujannya semakin ya. Udah, VU sudah dapat ya. Nah, di sini ya DP di sini. DP di sini adalah tinggi efektif, kita hitungnya dari serat paling atas sampai ke titik berat tenden, dan biasanya kita direkomendasikan nilainya sekitar 0,8 sampai 0,85 H. Oke. Nah, jadi kita dapat segini. Oke. Sekarang kita mulai dengan mendesain untuk ini lentur juga bukan urusan kita sekarang. Sebentar ya. Kita skip aja. Oke. Oke. Ya, sekarang kita mulai mendesain desain penampang geser yang di web. Di web itu di tumpuan. Seperti tadi saya katakan, pertama kali kita mau ngecek dulu berapa ya kemampuan beton menahan geser, yaitu VC. Nah, kita masukkan rumusnya. Ini yang ada di SNI, rumusnya ini. Kita lihat di sini, seperti tadi saya katakan, ini persamaan ini, ya, kita harus hitung dulu. Jadi ini, yang ini kita harus hitung dulu ini.
besarnya VU ini kita harus hitung. Jadi ini kita hitung berapa VU-nya, VUDP, MU. VU-nya tadi kita sudah dapat di atas kan, MU juga kita sudah dapat, DP tadi sudah kita tentukan. Kita masukkan ini nilai-nilainya. Ternyata dapatnya 0,153. Berarti kan dia lebih kecil dari 1. Kalau lebih dari kecil dari 1 langsung aja digunakan. Jadi kita masukkan ke rumus ini, yaitu ini. Ya. Yaitu ini. Di mana ini mutu beton. Nah, ini yang tadi. Nah, ini oke, kita masukkan ke sini. Ini BW, ini DP. Akhirnya dapat sekian. Ini loh kemampuan beton menahan geser. Nah, tapi harus dicek terhadap VC minimum dan VC maksimum. Jadi kita hitung VC minimum serta VC maksimumnya. Ya, nah ini kita hitung VC minimumnya nih. Ini VC minimumnya ini. Ini VC minimumnya ini. Ya, ini VC minimumnya sekian. Kita masukkan F aksen C, kita tahu, BW tahu, DP tahu. Itu VC maksimumnya juga kita tahu masing-masing. Akhirnya kita dapat segini. Yang tadi kita hitung, yang awal kata SNI kita dapat 427. Kita bandingkan terhadap minimum. Minimumnya 401. Jadi masuk nggak? Masuk. Ya kan? Nah, ini kita bandingkan sama maksimum. Maksimumnya sekian. Ternyata oke. Ternyata VC kita ada pada persamaan ini. Akhirnya kita tentukan bahwa nilai VC berdasarkan SNI nilainya sekian. Nilai VC ini akan kita bandingkan dengan nilai VC yang kita menggunakan persamaan prategang, yaitu persamaan tegangan tarik pakai persamaan yang ini. Ya, nah jadi kita hitung. Nah, ini persamaannya ini tegangan tarik ya. Ini di mana sigma V adalah ini FC-nya adalah P per A, P seperti biasa kita tahu gaya tarik tendon, penampang, dan FT-nya sendiri kita masukkan ini gaya tarik keruntuhan daripada beton sekian. Artinya kan kamu bisa hitung, ini bisa hitung, ya kan? VC yang kita cari, ini momen inersia, B lebar, dan Q itu apa? Q itu ini. Nah, Q itu ini. Nah, kalau saya tadi gambarkan, ya, gambarkan tadi, tuh kan susah di sini. Di sini susah karena apa? Makanya saya menyarankan kamu untuk print out dulu nih. Ini kan kita punya balok T. Nah, oke. Di sini katanya tadi ukurannya 1900. Oke. Sedangkan ini tebal flange-nya 400. Sedangkan tinggi webnya 950. Sedangkan lebar webnya 350. Oke. Dan ternyata diketahui ya, dari perhitungan ya, dia titik berat penampangnya di sini. Oke, di mana jarak ini adalah ya, jaraknya ini tuh tadi 400. Ini udah ada kamu hitung di atas tadi ya, top 405. Saya terus 405 aja ya. Sebetulnya segini nih supaya nggak lama nulisnya ini ya, angkanya ini. Oke. Nah, sedangkan
Jadi Q itu ceritanya gini, ini ya. Nah yang ini ya, ini nilai Q untuk daerah yang ini, penampang yang ini. Nah penampang ini. Oke. Nah, sedangkan garis reference-nya kita ambil ke atas. Jadi sebenarnya ini tuh gini loh. Ini luas penampangnya, jadi 1900 dikalikan 400. Sedangkan ini adalah selisih ini. Ini titik beratnya kan di sini nih. Nah, artinya jarak dari sini ke sini adalah berapa? 400 dibagi 2. Jadi, ya, jadi ini tuh, ya, yang ini tuh, nah ini, ya, ini adalah ini jarak ini ke sini. Artinya 405 dikurangi 400 dibagi 2. Yang ini mengerti? Saya lupa ini kekuatan bahan namanya apa. Ya, jadi luas ini. Ngerti, Bu. Dikalikan jarak Mengerti, antara Bu. ini ke sini, ya. Oke. Demikian juga untuk yang di bawah. Nah, untuk yang di bawah, tapi ya kita cuma perkiraannya kalau Q itu yang di atas, yang ini aja nih. Saya gambar ya, saya nih ya. Cuma untuk ini doang nih. Nah, untuk yang di arsir ini aja penampangnya. Nah, untuk yang ini doang. Sebesar ini. Jadi kalau yang ini berarti apa? Ini kan ya. Nah, ini luasnya mana? Ini kan luasnya. Ya enggak? Luasnya kan ini. Lebarnya 350. Tinggi ini berapa tinggi ini? Tinggi ini adalah 900, mana tadi? Tinggi ini kan gampangannya 405 dikurangi 400. Benar enggak? Nih, 405 dikurangi 400. Betul enggak? Betul, Bu. Iya, Bu. Ya, ini ya. Nah, udah gitu jaraknya berapa? Nah, ini sekarang jarak yang ini. Nah, sekarang ntar kasih warna lain lagi. Warna lain lagi biru. Nih ya. Sekarang pusatnya ini. Nah, pusatnya ini. Nah, berarti sekarang kamu cari ya pusat ini jaraknya ke sini. Oke? Jadi apa tadi? Nih, ini pusatnya yaitu 405 dikurangin ini dibagi 2 kan? Yaitu ini. Yang ini. Nah, ini. Nah, ini. Yang ini. Oke. Ini adalah jarak ini. Kira-kira gitu untuk menghitung Q ya. Silahkan kamu foto dulu apa kamu tulis sendiri. Oke. Iya, Bu. Udah? Ya, Bu, udah. Ya, itu nilai Q ya. Nah, sedangkan momen inersia kamu tahu kan udah dihitung di atas, ya kan? B sudah diketahui. Sehingga kita bisa menghitung VC di sini. VC yang kita nggak ketahui. Nah, tahu V-nya sendiri kan ini, nih lihat. Nih ya. Nah, ini rumusnya. Jadi tahu V ini kita masukkan semua rumusnya. Jadi tahu V itu ada parameter VC. Ya. Nah, sedangkan FC, jadi kita tuh cita-cita kita akan memasukkan ke persamaan ini. Kita akan memasukkan ke persamaan yang ini nih. Berarti tadi tahu V kita sudah dapat. Sekarang kita cari FC ya. FC itu adalah P per A. Nih yang ini ya. Nih. Nah, P-nya kan tadi kita udah dihitung di atas ada. Ya kan? Gaya tarik tandan. FC tahu, maka FC per 2 bisa. Nah, FT juga kan tadi rumus ini mah. Kita masukkan. Jadi sekarang semua kita masukkan ke persamaan ini. Ya. Nah, kita masukkan ke persamaan ini. Ini adalah tau V yang ada VC-nya. Ini FC per 2, ini FC per 2. Dan ini adalah FT yang tadi kita hitung dari sini. FT mar tadi ini. Oke. Nah, dari sini akhirnya kita ketemu berapa besarnya VC. Nah, ini dia VC segini. Nah, ini kita sebut aja VC. Kita hitung akibat tegangan utama, tegangan tarik utama. Harus kita bandingkan dengan kita bilang VC yang berdasarkan SNI atau kita bilang VC murni. VC murninya ini ya, VC murninya tadi kita berapa dapetnya di atas? Nih, kita dapetnya 400-an. Sedangkan yang akibat tarik 1250 gede mana coba?
gede yang ini. Sedangkan kita kalau aman ambil yang kecil apa yang besar? Ambil yang kecil. Jadi Kecil. VC kita pastikan yang ini yang kita ambil. Inilah VC yang kita ambil. Nah, jadi untuk selanjutnya kita ngambil VC yang ini. Jadi tadi berapa kali coba kita ngitung VC? Pertama kali kita ngitung VC, udah gitu bandingin sama VC minimum sama VC maksimum. Akhirnya kita putuskan VC. Lalu sekarang kita ngitung VC akibat tegangan tarik. Udah gitu kita bandingkan. Ambil yang terkecil, jadi udah 2 kali, berapa kali VC itu kita ngitung ya. Nah, ini loh yang akan kita bandingkan atau yang akan kita gunakan untuk menghitung VS. VS itu adalah gaya geser yang ditambah oleh sengkang. Kan intinya kita mau ke situ ya. Nah, ini baru ketemu VC-nya doang ya. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa VP. Kan tadi kita sudah bilang bahwa kalau pada beton pat tegang yang memberikan kontribusi menahan gaya geser itu adalah plat tegangnya dan betonnya. Oke, sekarang plat tegang. Nih plat tegang rumusnya ini seperti ini. Ini saya bisa hapus kali ya, sebentar, supaya nggak membingungkan. Mana penghapus? Ini udah ya. Oke. Ya. Nah, ini VC. Nah, sin theta, theta di sini adalah parabola sudut garis singgung parabola daripada tenden. Nah, kita nggak usah bicarakan datangnya dari mana. Kalau kalian berminat, silahkan banyak di buku prategang, silahkan dilihat datangnya dari mana. Tapi kita langsung aja pakai rumusnya. Ini, tapi satuannya radian, bukan degree, bukan derajat. Oke. Nah, kita masukkan di sini. Di sini eksentrisitas kita sudah dapat hitungan di atas ya. Kita masukkan sampai akhirnya kita dapat ternyata kapasitas tenden menahan geser itu cukup gede nih 712. Oke. Nah, ada lagi istilah ya namanya VCW. VCW itu adalah gabungan atau kapasitas beton menahan geser ditambah kapasitas prategang tenden menahan geser. Dijumlahkan VC-nya VC yang tadi yang terakhir ya, ditambah VP ini. Ini loh VCW. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus dasar. Ya. Nah, tapi ya sebentar. Nah, di sini ya VCW kan dapat nih dari hitungan ini. Nah, kita harus bandingkan dengan VCW yang dari SNI. Nih SNI dia punya rumus sendiri, yaitu ini. Ya. Nah, kita masukkan angka-angkanya ya, dapat sekian. Nah, seperti biasa, yang ini ya kita bandingkan. Yang ini kita bandingkan dengan VCW yang ini. Seperti tadi, ambil yang terkecil. Sehingga kita ambil VCW-nya adalah yang ini. Gitu ya. Nah, setelah itu kita akan menghitung sekarang perlu nggak kita tulangan geser. Kita akan menghitung PS. Di mana PS itu adalah ini. Nah, sekarang kita kembali dulu ya. Ini adalah gaya geser yang bekerja, VU yang tadi kita hitung di atas. Nah, kita harus menghitung VN. Ya, karena yang tadi saya katakan VN itu dari tadi di slide ya. VN itu adalah sama dengan VC ditambah VCW ditambah VS. Tapi VN-nya harus kita hitung dari VU dibagi faktor reduksi. Dapatnya sekian. Jadi gaya geser yang bekerja itu sekian. Ya, kita masukkan ke persamaan ini. Nih, kita masukkan ke persamaan ini. VCW tadi berapa? VN-nya barusan ini dapat. Nah, VS-nya berapa? Kita lihat. Ya, kita masukkan angka-angkanya ini, ternyata VS-nya sekian. Artinya kita memerlukan tulangan geser. Nah, dari VS ini kita akan mendesain geser. Pertama, kita harus menentukan berapa diameter tulangan yang kita pakai, ya. Nah, di sini dia menggunakan ya di sini nanti kamu sorry ya. Di sini dia pakai diameter berapa ya? Dia nggak kasih tahu mungkin tadi di atas tolong dong kamu pakai kalkulator ini 265,46 dibagi 2 berapa? Ada yang pegang kalkulator? Ada, Bu. Oke. Artinya di sini A1
sama dengan AV. Ini saya karena nggak tahu dia pakai diameter berapa ya. Jadi kita pura-puraan begini dulu deh. Sok berapa ini? AV-nya berapa? AV ini berapa? 128,23 Ibu. Oke. 0,23. Kalau begitu berapa dong diameter yang dia pakai sebenarnya dia teh? Berarti dia pakai diameter berapa ini? Tolong dong hitung diameternya berapa. Kalau luasnya segini diameternya berapa? Yuk. (12,77 mili). Oke, jadi dia sini dia menggunakan tulangan sengkangnya dia pakai segini. Oke. Nah, sehingga dia dapatkan gesernya sekian, segini. Jadi dia bulatkan, diperkecil di 400 mili. Oke. Ini adalah jarak tulangan geser pada web, pada tumpuan. Ya. Oke. Nah, ya. Nah, sekarang ya, oh ini geningan ada di sini tulisannya. Dia pakai diameter 13. Nah, tuh dia hitung aktualnya berapa nih? Tadi kan 447, kita bulatkan ke 400. Kita hitung aktualnya, kita masukkan S-nya di 400. Berapa nih AV-nya? Nih AV-nya ternyata sekian. Nah, cek terhadap AV minimum. Nah, AV minimum rumusnya seperti ini. Ya, AV minimumnya 137. Jadi oke nggak ini? Jadi AV yang kita gunakan sekian, AV minimumnya sekian. Jadi oke nggak? Oke, ya. Nah, nah sekarang begitu di SNI ada juga dikatakan bahwa tulangan geser itu katanya lihat antara yang ini sama ini. Nih, S 3H per 4, H-nya tadi katanya 1300 menit, nah sekian. Atau 1000, nih, 1000 ya. 1000 sama 400 kecil mana? Kecil 400, berarti yang lebih aman 400, makanya tetap kita tetapkan bahwa kita menggunakan sengkangnya diameter 13 jarak 400. Kira-kira seperti itu. Jadi saya pikir hari ini kita sampai sini dulu, karena ini cukup panjang, saya pengen kamu mengerti sekali, ya. Ini, jadi yang untuk geser lenturnya di lapangan nanti saja. Jadi saya minta lanjutkan saja soal yang kamu sudah punya, dan kamu desain gesernya. Oke? Geser web dulu. Jadi nanti kalau misalnya ada masalah, minggu depan kita ketemu, kita bahas dulu. Jadi kalau ada masalah, kita nggak akan melanjutkan ke geser lentur dulu, tapi kita tetap akan desain geser web dulu, supaya mantap. Oke? Kira-kira sampai sini sendiri ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum, Bu. Belum ada, Bu. Belum, Ibu. Oke, Belum, silakan. Bu. Belum ada, Bu. Ya sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan belum ada, artinya kamu mengerti, ya. Iya, Bu. Oke.